selamat pagi. Apa kabar hari ini? Nah, kakak-kakak berharap adik-adik dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan. Kak Angel apa kabar? Baik, Kak Glo? Baik juga. Nah, adik-adik gimana? Udah siap belum untuk sekolah minggu kita pada saat ini? Tentunya sudah siap dong. Loh. Ada apa ini? Ada sekolah minggu? Ya. Iya dong. Oh, ya. Oh, siapa yang ngiringi pada hari ini? Siapa Ayo. ya Kak Angel? Siapa lagi? Kita juga nggak tahu loh siapa yang ngiringin kita saat ini. Pak Toto, tapi Pak Toto ke situ dulu ya. Tunggu ya. Iya Pak. Iya. Kakaknya bingung ya. Nah, adik-adik, untuk mengawali sekolah minggu kita pada saat ini, kita mau menyanyi bersama-sama Ku Nyanyi Hosana. Tapi kita nunggu yang ngiringin dulu ya. Betul sekali. Nah, Pak Toto sudah datang. Tadi dari belakang, sekarang ke depan ya Kak ya. Iya. Kelihatan. Adik-adik semangat ya. Oke, kita nyanyi dulu sebentar. Pak Toto duduk dulu. Iya. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya. Nah, sikap doanya adik-adik, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu Tuhan atas penjagaan, kesehatan, serta sukacita yang telah Tuhan berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Pada saat ini kami sedang mengikuti kebaktian sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kebaktian sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, habis ini lagu apa nih Kak? Nah, habis ini kita mau melanjutkan pujian dengan lagu Laskar Kristus dan akan dilanjutkan lagi dengan pujian tentang cerita hari ini. Apa Kak cerita hari ini Kak? Apa ya? Apa Kak? Nanti kita lihat saja. Oke. Kita nyanyi lagunya apa. Iya, berarti lagunya ini nganu ya, surprise ya Kak ya? Iya, surprise. Adik-adik harus siap ya. Betul sekali. Kita nyanyi Laskar Kristus. Kita nyanyi Laskar Kristus dengan gerakan ya adik-adik. Iya.
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap, gerak. Saya laskar Kristus, siap. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia anak Tuhan. Yunus diselamatkan. Sekali lagi. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia anak Tuhan. Yunus diselamatkan. Iya. Nah, Lagunya Yunus di perut ikan. iya dong. Betul sekali. Berarti cerita hari ini tentang Yunus. Oke. Nah, Lanjutkan, adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan bisa dititipkan ke mama papa untuk dibawa ke gereja. Dan untuk mengiringi persembahan kita pada saat ini, kita mau menyanyi bersama-sama, "Terima kasih ya Tuhanku." Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu. Bait kedua. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Yeay. Nah, mari adik-adik, kita akan membawa persembahan kita dalam doa, sekaligus kita akan mendoakan untuk cerita firman yang akan kita dengarkan nanti, yang akan disampaikan oleh Kak Catur. Sikap doa yang baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah boleh memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan, agar bisa menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu di gereja kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Catur. Berkatilah kami, agar kami dapat mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Iya. Kak Catur, kita mau nyanyi satu pujian lagi nih. Apa itu Kak pujiannya? T-A-A-T. Taat. T-A-A-T. Taat. Taat. Lagi. T-A-A-T. Taat. Ya, Kita kita nyanyi ya. nyanyikan dengan gerakan ya adik-adik. Oke. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus
Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak berharap semua dalam keadaan baik-baik saja. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Adik-adik, tema ibadah pagi ini adalah dapat diandalkan. Bacaan Alkitab diambil dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?" Sautnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang tidak bersalah, sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian adik-adik firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan pagi hari ini, yang mendasari ibadah pada pagi hari ini. Adik-adik, Tuhan menginginkan kepada kita semua supaya kita semua dapat diandalkan untuk mengasihi sesama kita dalam tindakan nyata. Allah kita adalah Allah yang berkarya di dalam dan bagi seluruh dunia ini. Oleh karena itu,
kita semua tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga harus mau memikirkan orang lain dan dunia ini. Adik-adik, bagaimana sikap kalian jika diminta untuk menolong orang lain yang tidak kalian sukai? Nah, kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang seseorang yang menghindari tugas dari Tuhan karena ia tidak menyukai. Nah, kita akan bertanya jawab dengan Bapak tersebut. Selamat pagi Bapak, bisakah Bapak memperkenalkan diri? Oh, selamat pagi juga adik-adik. Nama saya Bapak Yunus. Betulkah Bapak Yunus beberapa waktu yang lalu di dalam perut ikan? Iya, betul Dik. Bapak di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Di dalam perut ikan suasananya gelap, baunya amis, dan sumpek. Loh, bagaimana ceritanya Bapak Yunus bisa berada di dalam perut ikan? Oh, kalian mau mendengar ceritanya? Iya dong Pak, ceritakan pada kami mengapa Bapak Yunus bisa berada di dalam perut ikan. Begini ceritanya adik-adik. Awalnya Tuhan meminta Bapak untuk pergi ke Niniwe. Tuhan ingin Bapak memperingatkan orang-orang di Niniwe mau bertobat dan tidak terus-menerus hidup dalam kesalahan. Namun Bapak tidak mau. Bapak tidak suka dengan orang-orang Niniwe karena mereka jahat. Jadi biar saja mereka dihukum oleh Tuhan. Bapak tidak mau. Maka Bapak pergi menumpang kapal ke Tarsis. Bapak ingin menghindar jauh dari Niniwe, menghindar dari hadapan Tuhan. Loh, Bapak pergi ke Tarsis, tidak ke Niniwe? Iya, Bapak pergi ke Tarsis. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada badai yang sangat dahsyat besarnya. Ombak begitu besar menghantam kapal yang kami tumpangi. Pada saat itu, Bapak tahu bahwa Tuhanlah yang mendatangkan badai itu. Tuhan mencari agar Bapak mau kembali ke Niniwe dan menolong orang-orang di sana. Kemudian Bapak meminta orang-orang yang di kapal melemparkan Bapak ke laut agar badai itu segera berhenti, sehingga tidak ada satu orang pun yang terluka karena kesalahan Bapak. Setelah mereka melemparkan Bapak ke laut, ada ikan besar menelan Bapak, dan Bapak ada di dalam perut ikan besar itu selama 3 hari 3 malam. Bapak Yunus, adakah pesan untuk kami semua? Bapak berpesan agar adik-adik tidak mencontoh Bapak yang tidak baik. Ketika diminta Tuhan melakukan sesuatu, Bapak tidak mau melakukan. Seharusnya Bapak melakukannya. Seharusnya Bapak menyelesaikannya, bukan malah menghindar. Adik-adik, ketika kita disuruh makan sayur, meskipun kita tidak menyukai, kita harus mau makan sayur, karena demi kesehatan kita. Ketika kita disuruh belajar, meskipun kadang kita malas, namun kita harus tetap taat melakukannya demi kebaikan kita di masa depan. Demikian juga, bila kita disuruh beribadah, disuruh berdoa, dan membaca Alkitab, mungkin kadang kita malas, tetapi kita harus mau melakukan hal tersebut supaya iman kita bertumbuh. Dan tetaplah berbuat baik kepada sesama kita agar kasih Tuhan dinyatakan melalui hidup kita. Begitu adik-adik, Bapak yakin adik-adik mau bersama-sama belajar menjadi adik-adik yang taat kepada Tuhan. Baik Bapak Yunus, terima kasih nasihatnya untuk kami semua. Dan terima kasih juga Bapak sudah mau berbagi dengan kami. Terima kasih juga adik-adik sudah mau mendengar cerita dari Bapak, dan adik-adik menjadi anak yang baik, menjadi anak yang dapat diandalkan. Adik-adik, ayo kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Yunus yang sudah mau berbagi kepada kita semua. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Yunus. Sama-sama adik-adik semua. Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita selalu ingat pesan dari Bapak Yunus. Kita mau taat melakukan setiap tugas yang Tuhan berikan pada kita. Kita mau menjadi anak-anak yang dapat diandalkan. Amin. Tuhan memberkati.
Adik-adik, sekarang kita masih di masa pandemi COVID-19. Kita harus berhati-hati. Ingat 1M. Manuta. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah dengar cerita Luar firman biasa Tuhan. ya. Betul Luar sekali, biasa. Kak ya. Dari Pak Catur ya. Iya, Catur dari Kak menceritakan Catur. tentang Yunus di Yunus. perut ikan ya. Iya. Nah, adik-adik, untuk mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, kita mau nyanyi lagi nih. Nyanyi apa tuh, Kak? Tetap cinta Yesus. Ya, siap ya adik-adik ya. Siap Kita dong. Nyanyi bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapak. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya sekarang kita mau ngapain nih, Kak? Kita mau membuat aktivitas. Betul sekali, aktivitas. Nah, aktivitas hari ini akan dipandu oleh Kak Hani dan Kak Juna. Selamat beraktivitas. Ya, selamat beraktivitas ya. Jangan lupa disiapkan. Nanti kalau yang belum siap nggak apa-apa. Nanti bisa diputar lagi videonya. Oke, kita beraktivitas ya Kak ya. Nah, sampai ketemu nanti. Oke. Selamat hari Minggu. Ya, selamat berjumpa kembali dalam sesi Aktivitas. Oke, hari ini kita akan beraktivitas dan akan ditemani oleh kakak yang cantik. Siapa nih? Kak Hani, adik-adik mungkin baru pertama kali lihat ya kakak di sini. Perkenalkan adik-adik, nama kakak Kak Hani. Dan saat ini Kak Hani akan menemani adik-adik untuk buat aktivitas. Kak Hani nggak sendirian, karena juga ditemani oleh Kak Juna. Pasti udah tahu. Dan supaya lebih mengenal, mungkin kita izin lepas masker dulu ya Kak, biar bisa mengenal Kak Hani lebih dekat. Oke, adik-adik izin ya supaya Kak. terlihat. Nah, pegang kacamatanya. Oke, biar makin cakep Kak. Nah, adik-adik, kalian mau kasih lihat sekarang kita mau buat ini Yunus di perut ikan. Lihat deh, aktivitasnya itu 3 dimensi 3D.
Bisa mantap. dilihat dari berbagai arah ya kak. Oh, Bagus kan? iya. Nah, gimana caranya? Adik-adik, pertama-tama adik-adik harus mencetak atau nge-print file yang sudah ada di description tayangan YouTube ini. Oke. Filenya itu akan seperti ini Kak Gina. Oke, Kalau siap. dibuka, nih akan seperti ini. Ada pola-polanya. Tapi kalau adik-adik sudah print, adik-adik harus juga menyiapkan karton, Iya, kertas karton atau buffalo ya Iya, Kak ya. kalau Boleh karton yang gulungan atau yang sudah dipotong seperti ini. Warnanya juga bebas ya Kak Juna. Iya. Bisa warna merah, bisa warna hitam, putih. iya. Nanti bahkan kalau yang udah seperti contohnya ini warna biru. Oke. Nah, lalu apa lagi Kak Juna? Kita juga harus menyiapkan ada double tip, Double tip. ada lem kertas, Lem kertas. dan juga gunting. Gunting. Udah deh, cuma itu aja. Oke. Dikit kan Kak Juna? Betul, dikit-dikit. Oke, sekarang kita langsung mulai. Oke, oke. Nah, Kak Juna mau kartonnya warna apa nih? Merah atau hitam? Hitam aja ya Kak. Hitam Supaya aja. hitam. Oke. Oke. Adik-adik, pertama-tama kita tempel dulu kertasnya ke karton. Silahkan Kak Juna tempel. Jelas ya. Sambil Kak Hani akan jelasin kenapa sih harus ditempel di karton kertasnya Kak? Kan udah di print. Nah, adik-adik, kertas ini kan tipis. Iya. Kalau nanti digunting lalu dibentuk-bentuk seperti ini, dia itu nggak kuat gitu. Nanti dia lemes karena cuma satu lembar. Supaya lebih kaku, kita tempel di kertas karton. Dia jadi lebih kuat, jadi lebih bisa ditempel. Nah, kalau sudah ditempel seperti ini, sekarang mari kita gunting sesuai pola yang ada. Tadi bisa ikutin garis-garisnya sampai semuanya selesai. Oke. Yuk, Kak Gina gunting. Kak Hani bantuin. Oke. Kan. Ini Kak Hani bantu yang itu. Oke. Kak Gina ini. Ini sesuai pola ya Kak? Sesuai pola, sesuai garisnya. Ini tadi bisa latihan menggunting dengan tepat. Nah, Oh iya, kalau misalnya sulit menggunakan gunting, bisa minta bantuan orang tua ya Kak Hani. betul, ataupun kakak yang ada di rumah yang sudah bisa menggunting, menggunakan guntingan. Nah, Kak Juna, Kak Hani mau bilang ini, nanti kalau Kak Juna gunting yang bagian ini, bagian Yunusnya, hati-hati adik-adik, karena ini bukan untuk dijadikan dua, tapi dijadikan satu seperti ini. Jadi nanti ada garis yang menyambungkan, adik-adik harus gunting juga, nanti jadinya seperti ini. Jadi nggak terputus gambar Yunusnya. Oke Kak Juna? Oke. Kita guntingkan Yunusnya. Ada siripnya juga digunting. Iya, siripnya ada dua. Oke, jangan lupa siripnya 2 ya adik-adik. Siripnya dua, jangan satu. Nanti susah benangnya. Wah, Kak Juna udah selesai. Saudara, untuk bantuan. Oke, ini kita sisihkan dulu ya sampah-sampahnya. Oke. Jika diingat ya, sampah-sampahnya harus dibuang ke tempat sampah. Jangan dibiarkan berantakan di rumah. Kalau nanti orang tuanya marah lagi. Nggak pasti ada di dalam buang. Oke ya. Di tempat sampah. Nah, punya aku juga udah selesai nih. Oke, gaskan. Nah, sudah jadi. Ini dia. Kenapa karena ini guntingnya kok masih dipaint putih-putihnya? Supaya lebih ada dimensinya ini, supaya lebih besar. Iya, Kak. Iya. Nah, adik-adik, sekarang kita
dua ini Kak sama Kak Dina akan buat dua ikan besar dan juga Yunus. Apa yang pertama-tama harus kita lakukan? Nah, adik-adik harus perhatikan. Adik-adik ambil bagian pola ikan yang lebih kecil, yang daripada ini kan satu lebih besar, satu lebih kecil. Adik-adik ambil dulu yang lebih kecil. Perhatikan kalau di bagian ujungnya ini ada tanda untuk ditempel siripnya. Nah, tapi adik-adik jangan sampai terbalik ya, karena nanti kan dia akan menghadap seperti ini ke bawah, supaya nanti dia seperti ini kan dibalik ini. Adik-adik tempel siripnya menghadap ini, yang gambar polanya di atas dengan keadaan terbalik seperti ini. Tempel di sini satu lagi tempel di sini. Gitu Kak Dina. Kita coba ya. Jangan lupa menghadapi, jangan terbalik. Kak Dina pakai double tip aja yuk. Kalau pakai double tip, pakai lem juga bisa. Oke. Jadi terserah adik-adik ya. Iya, bisa pakai lem, bisa pakai double tip. Sesuai dengan apa yang dimiliki di rumah masing-masing. Betul, karena dua-duanya sama-sama bisa menggerakkan. Tempel satu lagi. Kayaknya udah jadi Kak? Ya, lebih cepat ya Kak. Iya. Dia kembali ini lengkungannya tuh. Set. Satu lagi sirip. Tempel lagi set. Nah, ini Jadi kalau sudah jadi, sekarang kita akan mengelola, kita akan buat tanya Kak. Yunusnya Kak. Nih, Yunus. tadi kan kita udah tidak memutuskan ya atau memisahkan Yunus ini. Iya. Sekarang kita tukuk jadi dua, tapi tidak usah kenceng-kenceng. Nah, bagian bawahnya ini juga ada bagian yang harus ditekuk Kak. Di bagian yang kotak biru ini. Kita tekuk dulu ya. Ditekuk. Kecil ini. Yang satunya lagi juga ditekuk. Nanti itu gunanya untuk menjadi ditempelin gini loh Kak. Nah, ini juga ditempel, bisa pakai lem atau bisa pakai double tip. Double tip maksudnya apa? Lem aja ya kayak. Nah, di bawah sini. Terus ditempel gini Kak. Nah, kuat. Nah, ini kita taruh dulu di sini kayak gini. Taruh di sini. Waduh, nggak bisa. Ya, pokoknya taruh di situ. Sekarang kita akan melipat airnya, air yang keluar dari ikan besar. Ini kan ada tengah-tengahnya itu ada bagian yang warna lebih gelap. Ini untuk nanti kita tempel. Jadi adik-adik lipat seperti ini, sisakan sisi atau bagian untuk nanti ditempel. Nanti jadinya kayak gini. Nah, adik-adik tempel bagian tengahnya di sini untuk disatuin. Set. Tuh. Nah, ditempel ya. Nah, ini juga mau pakai double tip aja. Tadinya pakai apa? Double tip juga. Nah, Lanjut aja. Nah, tempel di tengah sini supaya dia ada dimensi kayak air mancurnya gitu loh Kak. Oh, biasa di paus ya Kak? Betul. Seperti di paus. Nah, ini juga boleh disiapkan double tip lagi di sini karena nanti dia akan ditempel di bagian ikan atas yang ini. Disiapin dulu aja double tipnya, nggak apa-apa. Pokoknya nanti tinggal dilepas. Sudah Kak Jina? Ya. Oke. Sekarang kita akan buat ikannya, ikan besarnya. Nah, adik-adik perhatikan, adik-adik ambil bagian pola yang tadi udah ditempel siripnya. Bagian atas ini kan ada garis kotak begitu ya, kotak panjang. Ini adik-adik tekuk ke atas tekuknya. Set. Nah, udah. Ini bagian ini adalah untuk ditempel sisi ikan yang di atas. Gini. Nanti yang ini ditempel di
bagian ekornya gitu. Berarti ini harus kita lem juga. Nah, tadi bisa lem pakai lem, tapi kayaknya sih ini lebih enak pakai double tip ya Kak, supaya lebih kuat. Kalau pakai lem nanti dia bergerak karena diberi. Jadi dua. Nah, di kayaknya butuh satu lagi nih Kak Juna. Oh, satu lagi ya Kak. Satu lagi terus dibagi dua. Oke. Ini udah, tinggal dibuka deh sticknya. Nah, siap ditempel Kak? Oh, Kak Juna udah tempel. Tempel bagian ikannya di yang sudah di double tip tadi. Nah, jadi seperti ini. Di bagian ekornya juga harus kita tempel pakai double tip. Wah, satu, dua. Pakai double tip ini supaya lebih kuat ya Kak. Lalu bisa deh kita tempel gini yang rata, biar ekor ketemu ekor bagian yang bawah ketemu ekor bagian yang atas, lalu diikat begini. Nah, nanti jadinya seperti ini ikannya. Berarti kan kayak gini, ini yang berbentuk dimensinya. Kalau udah, baru deh nanti kita tempel Yunusnya ini di dalam ikan. Itu berarti adik-adik bawah sisi Pak Yunus ini juga harus ditempel dengan double tip ataupun lem. Oke, satu aja Kak. Nah, Terus letakkannya di mana? nah ini adik-adik perhatikan. Coba lihat contohnya. Pak Yunusnya ini kan bisa dilihatnya dari samping, ya kan? Samping kanan kiri. Berarti adik-adik juga harus lemnya itu menghadap seperti ini. Bukannya gini ya, bukan seperti ini, tapi di samping gini, supaya dia bisa dilihat kanan dan kiri. Kalau udah, kita tempel double-tipnya. Nah, jadi deh Yunusnya di tengah-tengah. Sekarang terakhir kita tempel airnya. Ini sudah ada ya? Sudah. Akhirnya juga perhatikan airnya ini untuk dilihat depan dan belakang. Berbeda dengan Pak Yunus yang tadi ya, di depan dan belakang. Jadi tempelnya itu juga menghadap depan dan belakang. Ini di bagian yang ada bolongannya ini ada tandanya yang kan? Iya, Nah, ada tadi tanda. tempel. Set. Nah, jadi deh Yunus di perut ikan. Nah, udah jadi Juna. Kita jadi punya 3 nih. Nah, adik-adik, ini aktivitas kita minggu ini. Yunus di perut ikan. Temanya tadi apa Kak Juna? Dapat diandalkan. Nah, adik-adik, semoga melalui aktivitas ini kita sebagai anak-anak Tuhan ya Kak Juna bisa mengingat kalau kita itu juga dipanggil dan diajak untuk bisa menjadi anak-anak yang dapat diandalkan. Simpan baik-baik ya adik-adik ya, aktivitasnya udah bagus ini. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Iya. Oke, berarti sudah selesai ya Kak? Sudah selesai Kak Juna. Oke, terima kasih adik-adik sudah mengikuti aktivitas kita hari ini. Sampai jumpa. Wah, luar biasa aktivitasnya Kak Luar Hani. biasa Kak sekali Juna dong, ya. Pak Toto. Wah, buat adik-adik ya tadi tuh Pak Toto bilang kalau adik-adik ada yang belum siap bahan-bahannya, tenang, nggak usah khawatir, nanti bisa tetap nonton channelnya YouTube di
Sekolah Minggu GKI Salatiga. Betul Gitu sekali. Ya? Gitu ya Kak ya, bener ya? Kakak betul ya yang di belakang ya? Oke ya. Kak, kita lanjut acara kita Kak. Oke, sekarang kita mau masuk dalam penutup. Kita sebelumnya akan berdoa. Adik-adik siapkan hati adik-adik dan sikap doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami, memimpin kami sampai dengan saat ini kami telah mengikuti kebaktian sekolah minggu kami. Biarlah kiranya Tuhan firman yang telah disampaikan oleh Kak Catur dapat memberkati kami semuanya. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selalu menyertai kami, memimpin kami, menjaga kami, memberikan kami sukacita agar kami dapat menjalani hari-hari kami ke depannya dengan sukacita dan kekuatan daripada Tuhan. Ini doa, ini sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Ya, kok ya sudah doa penutup ya Kak ya? Iya nih, tapi jangan Nggak sedih, terasa kita pasti ya. akan bertemu Kembali. minggu depan. Ya, kita akan bertemu lagi di minggu depan ya untuk acara sekolah minggu kita ya Kak ya. Betul Kak, sekali. biasanya sebelum kita menutup pasti ada pesan-pesan Kak. Iya dong. Betul. Nah, adik-adik mengingat saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19, kakak-kakak punya pesan-pesan spesial nih buat adik-adik. Iya. Yang pertama, adik-adik harus selalu menjaga kesehatan. Yang kedua, Jangan lupa untuk selalu memakai masker ketika adik-adik berada di luar rumah. adik-adik juga harus selalu rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau bisa juga menggunakan hand sanitizer. Betul sekali. Dan yang paling penting, jangan lupa ya untuk selalu menjaga jarak ketika adik-adik berada di luar. Betul. Nah, yang terakhir, kakak-kakak mau pesan kepada adik-adik untuk selalu mengerjakan tugas-tugas dari sekolah maupun dari sekolah minggu. Nah, betul, Betul itu, sekali. betul. Biasanya kalau sudah pada di rumah, ya toh kakak-kakak, Pak Toto itu pernah lihat ada yang sukanya main game sampai lupa belajar Aduh. sampai mengerjakan tugas. Nggak boleh ya kak ya? Nggak boleh. Nggak boleh kan kita tadi nyanyi lagu TAAT. Taat. Harus taat sama Tuhan, orang tua dan bapak ibu guru di Sekolah. Dikerjakan tugasnya, jangan main game terus, ya. Lanjut kak. Nah, untuk mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Setialah, Setialah. Kita semangat ya. Semangat ya. Ya, kita nyanyi ya adik-adik ya. Setialah, setialah selama hidupku. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah menjadi hambanya, meski besar rintanganmu, tetap setialah. Lalu kau dibimbing ke air yang tenang, kelak mahkota milikku di sorga yang terang. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. menginginkan darahku bersinar Pakai masker dulu ya. Pak Toto maskernya ada di dalam sana. Pak Toto pasti ambil ya.